Assalamualaikum. Iya, Ibu maaf. Ini Panti Asuhan Darussalam, Ibu? Iya. Oh, alhamdulillah. Ini adik-adiknya ya? Iya. Oh iya. Pas di tempat panti asuhan itu, kita ketemu sama pengurusnya. Ngobrol sama pengurusnya. Iya, Ibu masih ketemu Aisyah kan? Ya. Siti Aisyah. Iya, Ita. Iya, yang pernah di sini juga, dirawat di sini juga. Iya, itu jadi gini, ini kita itu sebenarnya dimintain tolong sama ibu angkatnya. Pengen bantuin Aisyah. Jadi Aisyah ini pengen mencari keluarganya sebenarnya. Iya, jadi dari responnya dia selama ini kayaknya Aisyah ini pengen cari ibunya atau bapaknya gitu, saya kurang tahu. Nah, kita tanya lagi kira-kira Ibu tahu nggak di mana keluarganya Aisyah, latar belakangnya, mungkin ada tetangganya, saudaranya pernah datang ke sini. Nah, disitulah pengurusnya bilang. Nah, terakhir kita datang ke masjid yang pertama kali Aisyah kita temuin. Ya, ditemuin sama Marbot katanya. Katanya di situ ada datang laki-laki ngaku bapaknya. Betul, betul. Oh betul, Ibu udah tahu masalah ini? Ya. Katanya dia ke sini juga? Ini pernah datang. Oh gitu? Iya. Emang dia bapaknya, Ibu? Yang ngaku-ngaku bapaknya. Berarti benar dong apa yang dikatakan sama penjaga masjid itu. Seorang laki-laki mengaku bapaknya Aisyah. Ngaku-ngaku, berarti Ya. belum tentu bapaknya? Sebetulnya saya kan pernah ngeliat, tanya gitu. Hah? Tanya data-datanya, dia nggak jawab apa-apa sama sekali. Dia nggak punya surat sama sekali? Ya. KTP-nya mungkin? Nggak ada, dia nggak ngomong. Nggak punya? Astagfirullahaladzim, terus siapa ya orang itu, Ibu ya? Perawakannya gimana? Kayak preman, orang yang gede gemuk. Gede tinggi, orangnya gemuk? Iya. Kayak apa? Kayak preman. Jadi pihak pengurus akhirnya menyimpulkan ini orang dicurigain. Tampangnya acak-acakan, bukan kayak orang baik-baik. Pokoknya potongannya udah kayak preman gitu. Oh, jadi Ibu nggak percaya sama dia? Saya. Jadi Ibu nggak ngasih tahu? Enggak. Oh, alhamdulillah. Jadi alamatnya Aisyah saat ini diambil sama ibu angkatnya, Ibu nggak ngasih tahu kan? Nggak sama sekali, nggak tahu. Alhamdulillah kalau begitu. Siapa orang itu? Kita nggak ada yang tahu. Kita tanya pengurusnya, dia juga nggak tahu. Ya udah, kalau dia Ibu nggak tahu nggak alamatnya bapak itu? Yang nggak tahu kemananya nggak tahu deh saya. Nggak tahu juga ya. Iya. Oke kalau gitu, makasih banyak Ibu. Kalau gitu saya mau pamit ya. Ya makasih, assalamualaikum. Adek, ya dadah, pulang dulu ya. Ya assalamualaikum. Jadi ternyata ini orang yang datang ke tempat panti asuhan ini nggak meyakinkan banget, malah kayak preman malahan. Ya, kita langsung ngomong aja sama Feli, kasih tahu. Gue coba kasih informasi sama Feli sama Esa di dalam mobil. Nah, waktu gue bahas masalah orang yang meragukan dan mencurigakan itu, tiba-tiba, halo, ya. Adek, tadi kakak udah ini ketemu sama ibu panti asuhannya. Ya, itu masih ingat? Hah? Aisyah ini menunjuk sama seseorang di luar mobil kita. Kenapa, Ibu? Hah? Dia nunjuk orang yang pakai motor itu, Mas. Siapa orang itu? Kan pakai motor ini. Hei, hei. Pas gue samperin dia lari, dia kenceng naik motor di situ. Akhirnya gue panggil tim untuk nyiapin motor. Ayo motor siapin. Motor ada. Iya, ada di gambar ya? Ada. Coba lihat. Dapat motornya kan? Kalau teman motornya kan? Siapa itu orang? Hah? Coba kita. Nah, pas gua kejar, gua ikutin, dia menuju ke suatu tempat di situ. Sengaja gua tangkep, gua mau lihat orang ini mau ngapain dan pergi kemana. Oh, kan dia ketemu sama anak-anak kecil, ngapain tuh? Ngapain dia? Di situ ternyata banyak anak kecil yang sudah nunggu dia.
Dia omelin anak kecil itu satu persatu. Dan dimintain uang setoran, Masya Allah. Kayak diomel-omelin. Kayak diomel-omelin anak kecilnya tuh. Mungkin disuruh mungkin, sengaja tuh. Manfaatin itu tuh. Ngapain coba? Itu apa itu? Suruh nganu duit, jangan benar. Kita kasih tahu Feli dulu aja. Mana Feli? Astagfirullahaladzim. Ini apa, Dek? Ini kamu bawa apa? Jadi maksudnya kamu pernah disuruh nunggu bapak itu tadi ke halte, iya? Ini semua apa hubungannya sama bapak itu? Ini nggak ada gambar bapak. Ini sekarang kita udah sampai nih di tempat Mandala Sherlock ya. Tapi ini maksudnya apa sih, Dek? Akhirnya Feli nggak lama kemudian datang nyamperin kita dan gue masuk ke dalam mobil. Jadi cowok tadi yang ngintai itu, yang mata-matain kita itu. Jadi dia itu ternyata di tempat halte itu udah banyak anak-anak kecil sama dia. Tempat halte banyak anak kecil. Iya, seumuran dia ini nih. Terus maksudnya Anak-anak kecil itu dimintain duit terus dipaksa untuk, ya pokoknya disuruh deh supaya kayak setoran gitu deh. di halte? Di halte Ini kamu itu. nggak salah beneran di halte? Gitu. Hah? Itu apa itu? Ini loh. Itu yang dia gambar. Maksudnya? Ya kan kamu dari halte kan, makanya aku tanya beneran halte nggak? Soalnya ini yang dia gambar halte. Iya halte lah. Ada sering ke halte itu sering. Oh berarti jangan-jangan Aisyah ini juga sama kondisinya seperti anak-anak kecil itu. Dimanfaatin untuk disuruh-suruh, ada bener. Wah ini nggak benar nih orang nih. Ayo adek ikut yuk, nanti kita tinjuin sama tim. Ya ayo. Ya supaya adek tahu bener nggak itu pelakunya. Kalau adek nggak lihat pelakunya nanti kita nggak ada bukti. Nggak ada saksi juga, yuk. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Ayo, ayo, Kak. Itu bukan orangnya. Iya, itu teman-teman ada juga. Ya, Cuk. Ayo. Yuk kita pegang ya, jangan sampai kabur deh. Gua akhirnya sama tim coba atur strategi mengintai orang laki-laki yang marahin anak-anak di jalanan itu. Dan pas dia lengah, kejar Joko.